Bukankah ini merupakan ajakan yang sebenarnya mustahil untuk kita lakukan? Kita harus tetap diam dan rileks di tengah guncangan dan ketidakpastian yang sedang terjadi. Shalom Good Readers, hari ini kita bergembira bersukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan segala aktivitas kita akan kita mulai dengan merenungkan firman Tuhan dan kita lanjutkan di Mazmur pasal yang ke-46, tetap semangat untuk membaca firman Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan perubahan ataupun ketidakpastian dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang kita takutkan. Karena kita tidak tahu ketika terjadi satu perubahan, kita harus menyesuaikan. Dulunya sudah enak, kita menyesuaikan kembali dan belum tentu enak. Dan penyesuaiannya berapa lama, nggak tahu. Nah, ini kan yang sangat mengkhawatirkan ya. Nah, Mazmur 46 ini, itu mencatat bahwa Tuhan itu menghimbau kita untuk tetap diam dengan tentram. Sekalipun, di ayat yang ke-11 ya, sekalipun bumi berubah dan mengalami kehancuran. Sekalipun gunung-gunung bergoncang dan bergoyang di dalam laut sehingga gelombang airnya bergelora, ribut dan berbuih. Ia mengajak kita untuk tetap menikmati suasana yang rileks dan damai di ayat yang ke-11. Waduh, susah dong. Suasana yang rileks dan damai di tengah-tengah guncangan yang luar biasa. Sekalipun bangsa-bangsa ribut dan kerajaan-kerajaan bergoncang, seperti yang kita alami pada saat ini, bagaimana perang Rusia dan Ukraina itu sangat mengganggu stabilitas dunia. Bukankah ini merupakan ajakan yang sebenarnya mustahil untuk kita lakukan? Kita harus tetap diam dan rileks di tengah guncangan dan ketidakpastian yang sedang terjadi. Kayaknya impossible ya. Tetapi pemazmur mengatakan ini bisa. Ini penting sekali. Lalu kemudian kita lihat lagi, bangsa Israel itu menemukan keberanian dan keyakinan di dalam Tuhan yang maha tinggi ayat kelima. Ia adalah pencipta dan alam semesta yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Ayat 11b. Ia adalah tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong yang sangat terbukti. Ia adalah bersama-sama dengan mereka dan akan melindungi Yerusalem. Ia berkuasa atas alam semesta. Nasib bangsa-bangsa dan semua umat manusia ada di tangan Tuhan. Di ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Ia dapat diandalkan. Bukan hanya pada waktu dan tempat tertentu, tetapi kekuasaannya melalui kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Jadi pemazmur ini benar-benar menyampaikan keyakinannya luar biasa. Bahwa Tuhan itu yang berkuasa, bahwa Tuhan itu yang akan bisa menolong kita di saat semuanya bergoncang, bergoyang, dan ketidakpastian. Jadi kalau kita lihat di ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Good Readers, saya rasa kita sedang menghadapi hal ini ya. Bumi sedang mengalami perubahan. Betul, kita sudah seperti lepas dari pandemi, walaupun belum banget, tetapi bumi yang sekarang kita hadapi ini sudah mengalami perubahan. Dan kita sedang beradaptasi mati-matian. Dan pemazmur firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap diam. Artinya diam apa? Bukan gak bekerja atau tidak menghasilkan uang, tidak. Artinya diam adalah supaya kita tidak panik. Supaya kekhawatiran kita bisa kita redakan. Dengan diam kita bisa mengendalikan diri kita. Lalu kita harus damai, rileks. Kalau kita panik, kita tegang, kita segala macam yang muncul adalah sakit penyakit. Justru di saat ini kita harus rileks. Rileksnya kenapa? Karena kita tahu Tuhan mempunyai kuasa. Dengan iman, Tuhan itu akan mengubah segala sesuatunya dengan baik. Perubahan pasti kita hadapi. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita akan rileks menghadapi dan beradaptasi perubahan-perubahan ini. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita renungkan benar-benar ya. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi marilah kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita tetap diam di hadapan Tuhan dan rileks di dalam Tuhan, sehingga yang keluar dari kehidupan kita adalah selalu memuliakan nama Dia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.